it's Agatha Chelsea. Welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku kedatangan guest yang sudah mendapatkan gelar Top 4 Indonesian Idol Season 12. Wow. Ada Paul. Thank you. Halo, Tepuk tangan Chelsea. dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Hai Paul. Apa kabar? Baik. Apa kabar kamu? Aku baik-baik aja. Baik-baik Selalu aja. Baik-baik. Been great ya. Yes, of course. Gimana rasanya nih udah keluar karantina, udah mendapatkan gelar Top 4 Indonesian Idol? Bersyukur banget. Bersyukur banget. Dari hati bersyukur banget karena ya out of the box. Hmm. Nggak ada ekspektasi sedikit pun. Target sedikit pun juga nggak ada. Seriously? Ya, of course. Karena itu aku grateful banget bisa sampai titik ini udah lebih dari cukup. Tapi agak ada beban gak sih kayak misalnya top 4 nih, kan kalau top 4 maksudnya udah ya near juara 1 gitu. Ada beban gak sih kayak gila nanti publik bakalan expect apa ya ke depannya sama karir gua dan lain-lain. Kalau aku semenjak aku pertama memutuskan diri untuk fokus ke musik sampai sekarang aku lebih berprinsip ke I just follow the flow. Oke. Karena aku nggak mau terlalu banyak pressure untuk diri aku sendiri, Yes. nanti malah jadi beban, gitu sih. Bener sih, soalnya musik kayaknya kalau dibebanin malah jadi Iya. gak apa ya, gak ke-express ya. Iya, nggak enjoyable, gitu nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak bener sih? sih, Iya, bener gitu sih. ya. Bener banget, harus Ya. dibawa asik aja. Iya. Cuman yang aku agak bingung tuh, jadi aku dengar katanya sebenarnya kamu tuh pemain bola. Iya, Bener benar. Pemain bola. Aku Terus pemain apa yang bola. bikin kamu jadi akhirnya ikut Indonesian Idol, terus jadi penyanyi? Jadi sebenarnya aku dulu nyanyi sama bola tuh ya selalu bergandengan. Oke. Di waktu SD. Oh, oke. Di SD itu dulu paling ya lomba antar kelas atau Hmm. lomba antar sekolah ya tingkat kecamatan lah gitu. Oh, oke. Segitu aja. Cuma seiring SMP ya namanya masa-masa remaja aku ngambil les vokal tapi yang cowok cuma aku aja. Jadi aku gengsi kan. Oh. Ya, tapi aku juga suka futsal. Jadi aku fokus ke futsal sampai akhirnya sepak bola gitu. Itu nyanyi jadi kamu tinggalin karena Ya, nyanyi gengsi? ketinggalan. Sebenarnya nggak tinggalin, selalu di rumah tuh selalu aku Selalu nyanyi. nyanyi sendiri lah gitu lah. Jadi kamu suka tapi karena dikit yang Ya, nyanyi. demand waktu itu dikit. Iya, gitu. jadi kayak udah deh fokusnya ke futsal aja. Futsal dan sepak bola. Cuman bisa dibilang sukanya sama dua-duanya seimbang. Jadi suka sama dua-duanya. dari Suka dulu. dua-duanya. Suka I dua-duanya. see. Cuma karena aku fokus di bola Iya. dan ya ternyata aku bisa bola itu di level yang mungkin profesional. That's cool sih. Ya, that's why aku all out ke sepak bola. Iya, iya. Tapi apa yang bikin kamu kayak pertama kali dari bola, kan sebenarnya kamu udah ke profesional ya bolanya ya, udah sukses di bola, terus kenapa kamu akhirnya decided buat ikut idol dan beralih ke nyanyi? Ya mungkin juga di bola kadang sini waktu juga rezekinya bukan di sana karena aku mungkin kadang suka cedera. I see. Ya, and itu kadang affects me mentally. Oke, Dan untuk comeback itu susah. Karena itu aku nggak pasang target apapun. I see. Itu Kayak sih. nothing tulus Ya. aja ya. Tapi ya mungkin itu juga hoki juga. Iya, Nggak bisa ada luck lah, ada Ada luck luck. factor juga nggak Ada bisa luck dipungkirin. factornya, pasti itu. Cuman kalau dibandingin pressure-nya nih di sepak bola sama di musik, menurut kamu lebih besar di mana? Sejauh ini di musik aku belum ada bayangan sih sebanyak pressure gimana tentang I see. mungkin kan aku juga baru banget kan untuk bikin karya atau sebagai public figure dalam Iya. dunia entertainment gitu sih. Kalau di mungkin perbedaannya kalau di bola itu lebih ke teamwork. I see. Kalau sebagai penyanyi ya solo. Iya, sendiri, solo sih. ya. Tapi Iya. juga butuh tim sebenarnya. Lebih ke mungkin timnya tuh worknya Behind the scene. Ya, gitu. behind the scene sih. Kalau bola ya Bener-bener sama-sama bareng-bareng. semuanya gitu. Terus mungkin kalau bola tuh kan lebih ada, ya itu tadi ada risk of injury dan Bener lain-lain. sih, Jadi bener lebih, even tuh mungkin nyanyi juga sama sih, kan suara juga harus dilatih dan dijaga ya. Iya benar. Cuman, I don't know, soalnya kayak looking at kayak you guys yang di kompetisi idol juga menurut aku pressure-nya juga udah cukup besar sih. Kayak Iya. don't you feel the pressure is high? Iya, bener sih. Aku ngerasa itu. Uh-huh. Cuma gimana ya? Aku pakai pengalaman di bola kemarin sih. Hmm. Mungkin pressure kalah, kayak mungkin tim sering kalah. I see. Itu kan pasti namanya netizen Indonesia kan. They always expect to win. Di sini juga ketika mungkin aku perform bagus banget,
Nah itu jadi beban. Gimana caranya minggu depan bisa lebih dari itu, mempertahankan performance itu. Gitu sih. Jadi lebih beban kalau kamu perform bagus atau kalau kamu perform kurang lah? Gimana ya? Aku susah jelasinnya sih. Sebenarnya beban sih. Kalau aku udah bagus banget, jadi minggu depan gimana nih? Gimana caranya nih mempertahankannya? Cuma kembali lagi, just follow the flow. Ngerti. Ya, kayak sih. Mungkin lebih bebannya karena udah lolos, udah ibaratnya dikasih support sama banyak orang, gimana sih supaya not let them down gitu ya, supaya terus bisa improving gitu kan, karena emang maksudnya kalau di kompetisi kan emang terus-terusan harus improve. Iya, bener sih. Dan satu lagi sih sebenarnya, kadang kalau aku perform jelek, tapi aku lolos. Teman lain yang bagus tapi nggak lolos, itu beban. I see. Karena aku orangnya transparan. Cuma kalau bagus dan gak bagus kan sebenarnya subjektif ya? Iya benar. Cuma kalau aku secara pribadi kan namanya pribadi kan punya feeling juga kan. Ketika dia bagus, aku biasa aja. Tapi yang lolos aku. Tapi itu malah jadi motivasi untuk aku. Beban bukan beban yang negatif, beban yang aku harus bisa membuktikan kenapa aku lolos gitu aja sih. I see. Coba balik lagi nih ke audisi kamu Idol atau audisi. Ada kayak persiapan tertentu nggak sih? Atau kamu bener-bener karena go with the flow, just Enggak ada. Aku aja minjem gitar sama teman. Oh really? Ya, bingung mau minjem gitar di mana kan. Oke. Karena di Jakarta juga ya? Iya Jakarta. Dan aku tuh ngantri. Bayanganku tuh pas ngantri mungkin diseleksi 20, dicari 5, terus ketemu juri. Ternyata enggak. Ada tahap ini, tahap itu sampai malam. Jadi aku dari jam 10 pagi sampai selesai itu setengah 12 malam. Itu berapa tahap ya berarti kamu? Pre-cast 1, pre-cast 2, pre-cast final. Terus video boot. Pre-cast final apa ya? Pre-cast 1, pre-cast 2, video boot gitu kayaknya. Oke. 3-4 tahapan. Baru ketemu judges? Enggak, baru habis itu dibilangnya nanti kalau lolos dikabarin ya. Jadi aku kayak mikir kayak digantung gitu ya. Aku dari sampai pagi sampai malam di sini ngapain sih gitu. Terus lagi 2 harinya ditelepon. Selamat ya kamu dapat kesempatan untuk ikut audisi judging bareng juri yang lain. Itu di situ pas kamu receive the phone call, were you confident kayak okay, I think I'm gonna get in, atau lebih kayak you know what, I'm just gonna try, I don't know what's gonna happen next? Ya sempat ngiranya sih kayaknya enggak sih. Oh really? Ya kayaknya enggak. Karena apa ya? Secara pribadi waktu itu ekspektasinya tuh langsung ketemu juri kan. Iya. Ya terus secara pribadi aja waktu itu udah kayak ternyata dibohongin. Tapi aku sendiri yang goblok gitu. Tapi sempat ditelepon, ya ikut audisi. Senang sih. Cuma aku nggak bilang sama siapa-siapa. So nobody. Mama papa nggak ada saudara nggak ada. Sampai akhirnya aku dapat golden ticket. Baru aku telepon. Gitu. Tapi itu bagus sih sebenarnya. Iya kan, kalau nggak lolos ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak nggak yang kayak ngasih harapan palsu gitu. Iya itu. Keluarga ya. Aku paling takut kayak gitu Kak. Iya sih. Jadi kamu audisi gak ada yang nemenin, sendiri doang? Nggak ada, sendiri. Sendiri. I see. Sendiri. Tapi tanggapan keluarga kamu gimana? Pas kamu kayak pulang-pulang, nih golden ticket nih, itu gimana? Yang aku kasih tahu pertama itu mama. Oke, terus? Cuma mama tuh paling support ke aku musik. Dari dulu. Sampai aku bola, sampai kejadian Malang. Kejadian di Kanjuruhan, dia juga bilang, kamu tuh mending kalau mau bola di Swedia lagi gitu. Jangan dulu di sini. Atau kamu fokusin musik kamu gitu. I see. Ya, cuma itu waktu itu nggak ada bayangan idol atau apapun gitu. Ngerti. Cuma sekedar obrolan di rumah aja. Ya, terus aku telepon mama, terus dia jawabannya, ya, mama nggak kaget katanya. Gaya banget dia itu. Mama udah yakin banget dia ya. Mama nggak kaget. Mama di Bali tuh waktu itu. Mama di Bali. I see. Mama nggak kaget katanya. Ya udah. Jadi, tapi mama berarti she's into music. Ya, sangat. Bahkan ketika aku dari live show sampai Spekta 11 kemarin, itu hampir setiap minggu bolak-balik. Buat nonton? Buat nonton. Nah kemarin waktu aku out dia nggak nonton. Gara-gara tiket full, kan mudik kan. Oh iya benar. Dia sampai mau naik bis sama mobil, nggak kasih. Nggak mau, terlalu riskan. Iya sih. Cuma buat nonton Paul ini. Tapi it's very sweet of her ya, kayak selalu support kamu. Iya berarti sih. bisa dibilang she's
your number one motivation juga nggak sih in music? My number one fan also. Oh, that's so sweet. Yes. Tapi mama kamu ini nggak sih kayak kamu keluar di top 4, dia ngomong apa? Kayak first reaction dia apa? Nangis dia. Nangis. Oh, seriously? Nangis dia karena dia bilang kayak dia tuh gregetan, nggak bisa di sana gitu. Kan nggak bisa datang karena tiket pesawat full. Udah coba ngakalin, tetap aja nggak bisa. Terus ya jadi out. Terus dia nangis kayak maaf nggak bisa di sana. Nggak apa-apa kan. Mungkin alam tuh nyuruh mama di rumah biar Paul datang ke mama. Iya, gitu betul. Udah ada jalannya. Positifnya ya. gitu aja, positif thinkingnya gitu. Betul. Tapi I believe she's very proud of you lah ya. Kayak your family member pasti proud banget sama kamu sih. Semoga ya. Iya, pasti sih. Pasti sih. Dan katanya aku juga baca-baca bahwa selain your mom, kamu juga ngelihat musik tuh sebagai terapi di diri kamu. Iya, benar. Maksudnya gimana tuh? Bahkan kalau aku dulu main bola pun, selalu aku bawa gitar. Oke. Ya, kan kita tuh tinggal sama tim di sana. Mungkin di sebuah perumahan besar. Jadi setiap pemain tuh, ataupun mes, setiap pemain tuh dapat tempat tinggalnya pribadi. Jadi aku selalu bawa gitarku. Gitu. Jadi habis latihan, pasti aku main gitar, main musik. Ataupun kalau mau keluar malam, itu pasti nyari tempat yang ada live musiknya. I see. Gitu. Kayak ini gak sih mungkin musik, is it becoming your escape atau gimana maksudnya? Iya, merasa. Apa yang kamu, kenapa? Kurang lengkap aja kalau nggak gesek gitar atau nyanyi sehari gitu. I see. Cuma ya memang bener pakai terapi diri sendiri aja. Waktu itu. I see. Sampai sekarang juga. Sekarang ya ikut idol ya. Jadi ya lebih diseriusin lagi malah. Iya sih. Terus pernah iseng bikin lagu nggak sih? Iya. Pernah. Memang pernah, sering. Cuma jadi kadang waktu itu songwriting juga. Iya, cuma waktu itu kan aku dengan apa adanya. Ya nggak pede. Lagunya terlalu lebay nggak sih? Terlalu puitis atau terlalu datar atau gini. Tapi waktu aku audisi kemarin aku bawa lagu buatan kamu. Coba dong nyanyiin dong lagu buatan kamu. Tertulis di wajah mimpi. Apa sih? Namamu selalu di hati yang mengawali cerita bersyarat bagiku. Biar malam yang kan temani jasad yang tiada berpenghuni. Dalam damai aku berkata, cinta terindah untukmu. Gitu sih. Ya, bagus banget. Tapi liriknya bagus loh, serius. Iya. Kayak maksudnya di zaman sekarang, people write songs all the time. Iya. But it's udah lumayan jarang, apalagi buat generasi kita ya, yang seumuran kita, buat nulis dengan kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa jarang loh. And it's a skill. Karena maksudnya not everybody can do that. Tapi itu banyak perubahan juga sih. Kadang terlalu puitis juga, enggak juga. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Tapi inspirasi dari mana sih kalau boleh tahu? Ya, nggak jauh dari kalau waktu itu. Ya kalau aku bikin lagu yang tentang relate sama kehidupan pribadi. Oh, jadi dari kisah pribadi. Kehidupan pribadi aja. Oh, gitu. Ya waktu itu karena galau. Iya. Jadi kamu nulis melodi, lirik itu kamu tulis semua sendiri? Iya, tulis sendiri. I see. Itu berapa lama tuh nulis yang lagu yang tadi? Itu jujur waktu itu cuma ngeflow terus. Jadi bisa gitu ya? Iya, karena memang lagi galau banget. Galau apa emangnya? Galau apa memangnya? Dan itu sebelum Idol. Bulan Oktober itu nulisnya. Bulan Oktober. Ketawa terus ini ya. Bener, Kak sadar nggak waktu aku audisi itu kepalaku botak tuh kan? Ya itu aku potong sendiri. Oh iya, kenapa? Iya, mau buang sial aja. Tapi bener jadinya kan lolos ya? Bener buang sial kan? Iya, bener buang sial. Sialnya bener karena gini, Chelsea waktu itu kan bola berhenti. Iya. Aku juga
aku tuh nggak bisa diem di rumah gitu loh. Oke. Nggak ngapa-ngapain gitu, nyusahin mama aja kan. Nggak, benci aku. Terus ditambah lagi apa namanya, kalau dunia percintaan tuh aku kayak kurang hoki aja, nggak pernah hoki gitu. Gitu sih. Cut aja ya. It's Gitu. okay, it's Nah, okay. tapi dari kombinasi itu terciptalah lagu itu. Gak apa-apa loh. Justru malah harus ada kisah seperti itu supaya Iya, tercipta bener, lagu yang iya. bagus. Iya sih. Beneran loh. Jujur, malah sekarang tuh kayak mau bikin lagu. Iya. Feel-nya tuh gimana nih? Aku harus galau dulu nih. Iya Tapi banget. jangan galau terus lah. Harus bahagia lah Emang sekali-sekali. sekarang galau? Apa sekarang happy nih? Enggak, sekarang Lagi happy ya. Dari auranya sih kayak happy ya. sekarang ya boleh. Oh. Happy gak? Ya happy lah. Happy lah ya. Happy Happy. dong. Oke, Lebih oke. ya, positive vibes. Positive vibes banget dong ya. Tapi ngomong-ngomong dia, awal-awal kamu audisi dan awal kamu perform tuh katanya kamu pemalu banget kan. Kamu sempet di komentarin katanya kamu kalau nyanyi tuh nunduk terus katanya. Jadi eye contact-nya kurang gitu. Iya benar. Terus gimana ceritanya kamu bisa jadi Paul yang sekarang nih, yang bisa interaksi sama penonton dan lain-lain? Iya, Paul banyak nanya sama kontestan. Oke. Tapi yang dekat, maksudnya yang satu day lah, Oke. sama atau yang atau temen yang udah sefrekuensi ngobrolnya. Oke. Jadi karena kan Paul juga ya pengalaman segitu doang kan, apalagi waktu judging itu kayak apa namanya, jantung sama napas tuh udah nggak sinkron. Oh bisa ya? Karena nggak pernah nyanyi tuh bener-bener dilihat. Serasa dinilai Iya, gitu ya? Gitu. Iya. Mending kalau dilihat rame sekalian. Ini mereka kayak diliatin terus kan. Terus terang banget, kayak kelihatan banget ya mereka. Iya, terang banget perhatiinnya. kan. Iya. Terus aku mengekspresikan lagunya mau gimana sih gitu. Iya. Nggak pede. Nggak pede. Nggak pede. Cuma sering waktu aku nanya sama teman kan. Iya. Ya rata-rata teman-teman bilang, ya kamu ngaca aja di kamar mandi gitu. Atau nggak ngaca sambil ngerekam. Jadi kamu bisa ngeliat ekspresi kamu. Oh, Gitu sih. I see. Ya sempat pertama ngerekam kayak hapus langsung aja. Apa sih ini, nggak boleh kayak gini. Oh gitu ya? Langsung dihapus? Kok langsung hapus. Oh. Rata-rata. Oh gitu. Tapi malah kalau penontonnya banyak, kamu malah lebih santai? Atau gimana? Ya apa namanya, kayak gini Chelsea, mungkin jam terbang ya nggak bisa dibohongin Iya sih, kan. benar. Sering minggu di panggung itu makin less nervous. Less nervous ya, lebih santai ya. Cuma aku paling nervous waktu live showcase 1 ya, live show pertama pokoknya, yang 22 besar. Itu penontonnya udah full? Udah full, terus aku pertama. Oh, kamu segmen 1? Aku nomor 1 pembuka, terus baru kemarin dalam 3 nunduk, dikasih tahu sama Bunda Maya, kamu jangan nunduk, ya jangan nomor 1 juga lah. Gitu. Sempat hilang 2 bar, sempat terlambat, cuma bisa balik lagi. Dan itu nggak fatal banget kelihatannya. Ngerti. Cuma kalau didengerin banget. Ya kalau kamu pasti notice, soalnya kan kamu yang tahu kan. Cuma kalau penonton pasti nggak tahu sih. Iya. Cuman ya ngerti sih. Segmen 1 emang Iya. deg-degan banget ya. Terus Kayak megang mic gimana? jarak segimana sih, nggak ngerti gitu-gituan. Oh tapi kamu emang sebelumnya nggak pernah kayak nyanyi yang di panggung gitu? Nggak pernah di panggung kayak gitu. I see. Dan pakai ear monitor tuh nggak pernah. Nggak pernah. I see. Iya. Tapi berarti ini juga audisi pertama nih, Idol? Iya, audisi pertama. Tapi langsung lolos ya? Iya. Bisa gitu. Keren banget nih, Paul. Langsung lolos loh. Iya. Tapi sebenarnya emang, jadi oke, soal masalah malu dan diliatin audience ya. Ini sebenarnya kinda dikonfirm sama teori yang aku pernah belajar. Jadi aku kan pernah belajar psikologi kan. Yes. Terus jadi ada namanya social facilitation effect, di mana kalau misalnya kamu tuh jadi audience itu influence how much physical arousal atau enggak tension yang you experience gitu. Jadi misalnya kayak gini, kalau misalnya kamu kan udah bisa nyanyi nih, terus kamu nyanyi di atas panggung. Ketika ada audience, yang ada tuh audience malah bikin kamu tambah semangat. Jadi kamu nyanyi lebih bagus. Yeah. Tapi kalau misalnya orang yang nggak bisa nyanyi, misalnya saya adik aku tuh sumbang banget kalau nyanyi. Dia sumbang nyanyi gitu, do re mi fa sol la si do, nadanya sama semua. Nah, dia
Kalau dia nyanyi di panggung, kalau dia nyanyi di depan audience itu fix tambah jelek. Itu fix banget. Parah Itu udah ini. pasti diyakinkan tambah jelek karena social facilitation effect itu. Jadi makanya kalau misalnya tadi kenapa kamu di awal mungkin lebih malu ketika judgesnya masih sedikit, itu kamu malah lebih lihatnya ke bawah dan lain-lain. Tapi pas kamu live show lebih bisa pede, itu most likely karena itu. Iya. Kalau menurut psikologi ya. Iya bener, psikologi kan gitu. di bola juga kan, Gitu yang ya? nonton rame kan. Iya. Dan fokusnya nggak satu aja. Bener. Jadi kayak lebih semangat gitu nggak sih? Iya, lebih, ya itu semangat sih. Iya. Cuma waktu itu ya karena nomor 1 terus ngapain megang mic-nya gimana gitu. Iya sih, itu pasti Terus bingung sih. kayak ear sama panggung tuh ternyata beda. Kalau buka earnya suara mic keluaran tuh Oh iya bener sih. ya beda. Bener. Nggak tahu volume yang pas untuk aku tuh berapa. Iya. Itu sih. Pasti masih bingung-bingung. Bingung banget. Cuma Tapi, kamu belajar kayak soal, oke ini pasti segini, gimana. Itu mulai kayak, oke deh, kayaknya gue udah mulai ngerti. Itu di minggu keberapa? minggu berapa ya? Aku langsung evaluasi itu. Oke. Langsung evaluasi secara diri sendiri. Meskipun aku kayak kalau lihat performance itu kayak nggak mau aku nonton, nggak ada aku mau nonton itu. Cuma mau nggak mau, ya minggu depannya langsung oke. Cuma ya setiap minggunya ada PR lagi. Ada yang kayak, Ya, ini di note setelah ini itu, harus lebih better. Ada koreo, nyanyi sambil koreo. Itu PR lagi kan. Tapi kan kamu atlet, jadi harusnya lebih aktif bisa dong. Iya, cuma kayak sambil nyanyi itu kan, orang biasanya gerak sambil teriak kan, bawa bola gitu. Hah? Nggak ada koreo yang aneh-aneh, nggak ada. Oh gitu. Cuman kan kontestan lain mungkin backgroundnya nggak semua sama kayak kamu ya. Mungkin ada yang udah sering nyanyi mungkin festival. Contohnya kayak Salma nih. Salma tuh dulu ikut Icil bareng aku. Oh ya? Iya, Satu season? 1 season sama aku. Oh ya? Iya. Oh, bener? Iya, dia Icil bareng aku. Aku tahu dia ikut Idola Cilik. Iya, tahu. dia Icil bareng aku. Terus udah kayak gitu, dia tuh even after Icil pun dia ikut beberapa Iya, lagi. iya. So she's insane. Yang kayak maksudnya experience-nya udah Experience-nya. gila banget gitu kan. Kamu ada nggak sih perasaan kayak aduh, dia yang lain udah experience, sedangkan aku bingung, ada perasaan minder gimana nggak sih? Enggak pernah aku, nggak Nggak pernah. Cuma aku nggak bisa pungkiri kalau jam terbang itu ya memang hasil dari jam terbang ya ini, gitu. Tapi aku nggak pernah minder karena apa? Sekarang she deserve to be top 3 karena dia nggak pernah nyerah. Pasti ada tujuannya. Setiap kontes tentu ada tujuannya, kayak gitu. Nggak pernah aku minder sama siapapun. Iya sih. Bahkan sama penyanyi lain yang mungkin punya teknik tinggi. Ya itu gift-nya dia yang dikasih sama Tuhan kayak gitu. Iya sih. Ya aku cuma bisa ngandelin rasa gitu aja. Karena rasa tuh nggak bisa dibohongin. Widih, quotes of the day, rasa nggak bisa dibohongin guys. Ya, wow. Tapi ini loh. Rekam terus ya. Tapi Kok malah ngebacot sih nih? ini kayaknya dari aura-auranya kamu soft boy banget ya? Ya, iya nggak sih? Nggak tahu ya. Soft boy, kayaknya soft boy yang kayak berperasaan banget. You're the kind of guy yang kayak write songs about girls that you like. Are you the kind of guy? Aku nggak tahu ya gimana ya, cuma Mungkin kalau memang karyaku diterima suatu saat, ya kalian bisa menilai dari sana aja. Oh iya. Nggak bisa kalau aku ini orang yang kayak gini nggak tahu. Iya. Lebih baik orang lain yang nilai aku. Bener sih. Tapi karya yang dari hati tuh pasti bakalan nyampe sih ke audience. Semoga ya. Iya. Dan kayak maksudnya tadi kamu bilang kan, kamu merasa kamu bukan penyanyi yang berteknik gila banget, tapi kamu bisa memberikan rasa pada lagu-lagu dan lain-lain. Dan aku rasa that is good gitu loh. Karena rasa tuh penting dalam lagu. Karena what is the essence of music if it's not for kayak conveying emotions kan gitu. Out of all the performances that you've performed di Idol, paling suka performing mana? Apa ya? Kalau aku pribadi stay Rihanna. Kenapa? Itu perdana aku bisa puas sama diri sendiri nyanyi sih. Iya. Tapi kalau secara performance mungkin beberapa sih Chelsea. Yang pertama banget mungkin I Don't Wanna Talk About It. Itu aku bisa bener-bener natap mata orang, terus nyamperin juri I see. tanpa malu gitu. Kayak ada perasaan ya, gitu ya, accomplished. gitu.
accomplish-nya. Iya. Aku suka ya Komang, Rem Laude. Iya. Itu Itu yang FYP kan? Yang kayak ya, rame banget. yang paling rame Komang, Rem Laude. Karena itu juga lagu kesukaan aku. Tapi Dan tipe-tipe lagu gimana sih yang kayak cocok sama suara kamu, menurut kamu? kalau aku belajar pertama musik itu lebih ke blues. Oh, Ya oke. blues. Kayak lagu favorit ya rock blues, Purple Rain, Prince. Gitu. I see. Tapi kemarin mungkin aku lebih ke pop alternatif. Pop alternatif, Ya. Tapi aku nggak tahu ya. Untuk lagu Indonesia mungkin aku segmented banget. Oke. Mungkin lebih ke indie folk. Indie folk. Okay. Aku paling nggak bisa bawa lagu ballad Indonesia. Oh, really? Ballad diva Indonesia. Oke, kenapa? 2 kali udah belum ketemu aja rasanya. Kayak ya mungkin kayak belum dapet feel-nya ya. Belum dapet feel-nya. Ngerti. Cuma ya lagu barat suka. Lagu barat. Sama lagu indie Indonesia, indie folk Indonesia. Iya sih. Ya, Komang lah. Kalau dangdut gimana? Dangdut, perdana juga aku kemarin di sini. Karena aku seumur hidup nggak pernah aku nyanyi dangdut satu lagu full. Tapi itu sih kayaknya yang pertama banget orang-orang gini sih kayaknya. Karena Kak Unge, Teocha, ketika aku selesai perform, mereka tuh kepikiran aku dangdut bakal gimana. Dikiranya aku nggak bisa cengkok Bali lalu sebagainya, ternyata bisa. Ternyata bisa. Ya. Bisa cengkok ya berarti ya? Dicoba boleh kali, dicoba. Ini dinyuruh lah. Coba ya. Coba. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Gitu. Dikit-dikit lah itu lah. Gitu. Susah loh, dangdut tuh susah loh. Ya susah. Cuma aku salah satu pas banget di sama performance itu termiskin di dunia. Iya. Lagi ketika aku pulang kemarin ke Singaraja itu bapak semua suka itu. Oh iya. Terus nyuruh kamu nyanyi nggak? Suruh nyanyi. Oh. Kalangan om-omku. Om kamu tuh pada suka. Bapak. Oh, bapak. Iya. Terus selain kamu perform sendiri kan kamu ada duet juga ya? Yeah. Duet. Terus perform duet tuh terakhir kamu bareng sama Nabila ya? Ya, terus ini nggak cuma penonton aja sih, tapi aku juga baper nonton duet kamu. Itu susah nggak sih kamu bangun chemistry sama dia? Atau kayak udah natural aja ya? Kayak ya udah nyanyi aja gitu? Atau ada apa yang kamu lakuin supaya bisa bangun chemistry-nya? Soalnya dapet banget tuh chemistry-nya. Salah satu kebanggaan tersendiri sih kemarin bisa duet lagi sama Nabila. Karena duet pertama itu oke. Cuma belum puas. Oke. Tapi duet yang terakhir Stuck With You sama dia, ya mungkin ya sama Nabila ada sebuah kebanggaan kita masing-masing untuk bisa perform dengan aku suka performance itu, salah satu performance yang aku paling suka itu. Ya, bisa collab lagi ya. Bisa collab sama Nabila. Gimana caranya bisa kayak improve kayak komunikasi gimana sih kalian ngomongnya? Banyak bercanda kali, nggak bercanda lah. Banyak ngobrol, bertukar pikiran, terus profesional. Mencoba profesional. Berapa kali latihannya kalian? Berapa lama? Untuk yang kemarin? Iya, untuk yang kemarin. Sebenarnya jauh lebih dikit sih ketimbang yang pertama. Oh, oke. Iya, Stuck With You. Nggak tahu ya, mungkin karena udah ada pengalaman pertama. Terus makin kesini makin sering ngobrol, makin ya itulah. Iya. Tapi suara kalian ngeblend banget sih, kayak cocok banget suaranya ya. Yeah. Kamu karantina berapa lama berarti ya? 5 bulan. 5 bulan karantina nih, lama banget lumayan ya. Yes. Lama. Terus 5 bulan tuh berarti kamu bener-bener di full sama mereka dong, spend time sama mereka ya? Ya, most of the time sama mereka. It's like finding a new family. Ya sih, in a way. Iya kan? Hal menarik apa sih yang kamu temukan waktu kamu karantina? Aku bisa ketemu orang yang benar-benar ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, multicultural, multi
cultural Iya. background. Oke. Ada yang dari Tenggarong, itulah. Dan mereka tuh nyampe di Jakarta tetap satu tujuan semuanya, tanpa tanpa ada sesuatu yang lain-lain. I see. Ya, aku bersyukur sih bisa mengenal orang yang kalau backgroundnya orang dia kayak gimana sih, kayak gitu. Iya. Itu sih. Tapi susah gak sih kamu buat adjust to that cultures, to that backgrounds, different backgrounds? Kemarin nggak mengalami kesusahan apapun. Enggak lah ya, karena I mean you guys are adults anyways, and Yeah, like, benar. yeah. Tapi what did you learn? Kayak apa yang paling the biggest takeaway message dari Idol? Apa yang kamu pelajari dari karantina? Mungkin agak lebay sih, tapi ya mungkin keluarga tuh bukan tentang satu darah aja. Keluarga tuh tentang ya pengalaman aku kemarin di karantina. Oh iya. Gitu. Family is beyond Ya, blood lah ya. All love. Oh iya. Si juga Oh, softboy lagi. Ya tapi bener. bener sih. Bener. Bener. Tapi sedekat apa sih kamu sama teman-teman Idol? Paling deket sama siapa deh? Sama Roni. Sama Roni. Roni tuh sampai nangis kan waktu kamu pulang? Sama Roni karena kita ngantri ternyata bareng. Seriously? Iya, ngantri bareng tanggal 13 November. Ingat banget. Cuma dia nggak tahu aku nggak tahu dia. So? Ya, aku notice dia karena aku kan buat kenangan sendiri. Aku video sekitaran gitu kan di ruang video booth. Ternyata dia di belakangku. Terus, tapi emang sedekat apa sih kamu sama Roni? Kayak Dulu ya di LM1 itu kita cuma ngobrol-ngobrol kenalannya kayak Paul, Roni dan sebagainya. Seiring hari sampai kita showcase sampai kemarin terakhir Spekta 11 aku, kita selalu satu kamar satu unit gitu. Oh, jadi roommates juga. Ya, roommates juga. Terus satu frekuensi lah candaan apapun masuk gitu lah. Mau dari candaan bapak-bapak atau dark jokes sekali gitu bisa. Oh, bisa masuk, ya? Bisa semua ya? masuk. Jokes terang, jokes gelap semua bisa atau ya? dunia pergimik kan juga masuk. Oh, gitu. Tapi yang bakal paling dikangenin dari Roni apa sih? Roni, nggak ada sih juga. Itu juga kita bakal ketemu di Color Idol. Tapi untuk sekarang kangennya apa ya? Kangen gimmick sama dia. Kangen gimmick. Oh ya? Iya, gimmick apa sih? Maksudnya gimana? Nggak tahu, gimmick natural aja. Kayak dia apa ya? Suka random gitu. Kadang pintunya udah kebuka, pura-pura nggak bisa buka pintu kayak gitu loh. Oh. Kayak gitu-gitu. Bercanda Iya, gitu ya. Kalau dia duduk berdiri sendiri kayak gitu-gitulah. Oh. Bapak-bapak ya. I see. Tapi by the way nih sebelum kita lanjut, aku punya beberapa foto dan kamu deskripsikan ya orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Oke? Oke, gas. Nail dan Novia. Oke. Kalau Novia kita dari satu day, dari audisi. Kita dapat day 2. Dia yang selalu ngajarin aku tentang teknik. Karena aku ya memang kadang nggak pede mau revenge runs itu bagus nggak sih atau kelihatan kaku gitu. Terus didengar sama dia sama orang lain juga ternyata masuk gitu. Okay. Kalau Nail musikalitasnya tinggi banget juga. I see. Dia selalu bikin aku pede karena dia juga jam terbang tinggi tapi dia nggak pernah pelit berbagi ilmu. Dan aku selalu nanya dia, "Bang, kalau aku nyanyi lagu ini enaknya kayak gimana ya? Maksudnya cara ngulur tangan atau cara face expression kayak stage gitu. act-nya gimana? Stage act-nya sama Nail. Okay. Gitu sih. Next. Syarla dan Anggis sama-sama mungkin kalau Anggis sudah kayak adik. Anggis kayak adik banget. Kemarin juga udah sempat mampir ke rumah, tapi nanti mau mampir ke rumahnya lagi, mau mainan ke rumahnya. Syarla nih banyak disukain kaum cowok yang dia banyak fanboynya sebenarnya dia. Ya. Terus Syarla dia selalu masakin biasanya. Oh iya. Ya, suka masakin temennya.
Kangen masakannya. Cute. Kangen masakannya. Alfredo udah kemarin udah dari sana dia beban itu. Enggak. Alfredo juga dia bagus banget loh stage act-nya. Iya, pertama-tama ya aku selalu nanya sama dia. Cuma aku nggak pernah dapat lagu upbeat kan. Jadi nontonin dia tuh aku mempelajarin dia. Kalau suatu saat kalau aku dapat lagu upbeat harus bisa mempresentasikannya kayak dia. Oh. Dia kalau lagu upbeat mah udah gini banget ya. Oke. Next. Ya Roni Salma mah. Ya Roni udah. My Brody. Your Brody ya. Brody Salma. Apa? Arek-arek Probolinggo. Next. Last nih. Nabila Takiah. Cocok juga ya kayaknya. Nabila Takiah. Ya kemarin masih surat wasiat udah bilang inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Oh gitu. Kenapa? Ya, cuma dia yang tahu. Oh gitu. Cuma dia yang tahu. Oke deh, itu dia deskripsinya. Iya. Bagus ya, semuanya ada deskripsi masing-masing. Ada dong. Tapi nih Paul, Asik juga ini. next step di dunia entertain kamu mau ngapain sih? Aku bakal banyak mencoba nanya sama temen yang udah pengalaman di musik. Entah itu temennya temen atau temennya temen lagi. Tapi aku juga banyak menyimpan karya. Tapi ya yang memutuskan kan orang yang berpengalaman di musik. Oleh karena itu mungkin untuk sekarang aku bakal banyak nanya-nanya sama orang yang sudah berpengalaman di musik. Gimana lagu, kalau misalnya karya laguku masuk nggak ke pasar di sini. I see. Gitu. Iya. Itu sih. Kamu ada niatan mau coba ini nggak sih kayak jump into acting or jump into modeling? Ada ketertarikan untuk acting. Acting. Khususnya mungkin di movie. Movies Ya. ya. Kalau ditanya kenapa, mungkin belum bisa jelasin. Cuma aku punya ketertarikan. interest lah ya. Aku ada interestnya. Dan aku mungkin pengen coba. Dan kayak di entertain kan emang luas banget ya. Kayak from Benar, singing benar. you can jump into acting, you can jump into hosting. Kayak banyak banget yang bisa dicoba benar gitu. Jadi kayak ada banyak banget ruang buat kamu bisa explore kesana kesini gitu. Iya. Dan kita nungguin banget sih karya kamu ke depannya gimana gitu. Ya. Tapi kamu sebenarnya lebih pengen dilihat jadi Paul yang kayak gimana sih? Ya, karena musik udah nganterin aku sejauh ini. Ya kembali lagi, udah saatnya aku berbalas budi untuk musik juga. I see. Gitu. Jadi musisi ya. Ya musisi atau menjadi entertainer yang ya disukai banyak orang. Amin. Gitu. Semoga ya, amin. Amin. Gitu. Well, best of luck for your career. Makasih banyak Kita Chelsea. semua nungguin karya-karya kamu selanjutnya. Thank you for the time also. Ya, mungkin bisa ada ini kali ya, lagu single sendiri, single called duet juga mungkin siapa tahu bisa ya. I hope. Ya, mungkin sama yang di foto terakhir tadi atau sama siapa? Nggak ada yang tahu ya. Oke. Thank you so much Paul for coming to my show. Aku yang makasih Chelsea. Jangan Thank you so bosen-bosen much. ya. Thank you so much. I'll see you next time. Okay. And thank you so much guys for watching Bye-bye. this podcast. And I'll see you next time. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Dan juga komen di bawah kira-kira mau podcast sama siapa lagi. Okay. Bye guys. Bye-bye.